Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga Black Clover chapter terbarunya resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar di jagat dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak terlalu mengherankan kalau pada akhirnya bakal banyak yang akan membuat pembahasannya. Contohnya seperti yang saya lakukan kali ini. Informasi pertama yang saya dapat mengenai spoiler dari manga Black Clover chapter ke-369 ini adalah diperlihatkannya Yuno serta Asta yang tengah bertarung melawan Lucius, di mana Yuno masih menggunakan mode Spirit of Notos-nya, sedangkan Asta menggunakan mode hitamnya. Dan karena sejak chapter lalu Yuno harus menghadapi dua klon Lucius sekaligus, jadinya dengan kedatangan Asta ini pertarungannya kembali menjadi imbang. Sebab Asta bisa menjadi salah satu lawan bagi klon Lucius yang sebelumnya dihadapi oleh Yuno. Akan tetapi yang mengejutkannya ketika Asta serta Yuno sudah saling bekerja sama, secara mengejutkannya Lucius malah kembali menciptakan klon baru. Dan kali ini dia menambah dua klon lagi. Jadi yang awalnya pertarungan mereka 2 lawan 2, namun setelah Lucius menambahkan jumlah klonnya, pertarungannya berubah menjadi 4 lawan 2. Oleh sebab itu, yang pada awalnya Asta serta Yuno sempat unggul menjadi terdesak lagi. Buktinya dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-369 ini dikatakan kalau Asta serta Yuno harus terkena serangan dari para klon Lucius ini. Memang benar Asta serta Yuno mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh klon Lucius. Namun yang mengejutkannya karena Lucius dapat dengan bebas menambah klonnya, pada akhirnya membuat klon dari kakak tertua Socrates bersaudara ini menjadi semakin banyak. Dan dikatakan jika jumlah klon Lucius sekarang sudah mencapai 11 orang. Di dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-369 ini ternyata bukan hanya menunjukkan pertarungan yang terjadi di kerajaan Clover saja, melainkan juga ada sebuah cerita kilas balik pula, di mana cerita flashback ini menceritakan kejadian sebelum kelompok kesatria sihir Black Bull kembali ke kerajaan Clover. Di mana di dalam cerita kilas balik ini Asta menjelaskan siapa sebenarnya Ichika, yang mana setelah mengetahui jika Ichika merupakan adik kandung dari Yami, membuat pasukan Black Bull menjadi sangat terkejut. Pasalnya mereka tidak pernah tahu kalau kaptennya tersebut rupanya mempunyai seorang adik perempuan. Tapi selain itu, dalam cerita flashback ini Ichika juga menjelaskan tentang Asta yang telah membagikan kekuatan anti-magicnya kepada semua anggota Black Bull. Dan kalau kekuatan anti-magic Asta dikombinasi dengan sihir mereka sendiri, maka akan tercipta sebuah teknik baru. Teknik baru yang disebut sebagai pseudo anti-magic. Namun menurut Ichika, lantaran anti-magic yang dibagikan oleh Asta kepada teman-temannya masih terbatas, jadi kalau semakin sering digunakan, maka akan semakin cepat pula kekuatan anti-magic itu akan segera habis. Dan jika diperhitungkan, kira-kira kekuatan anti-magic yang dibagikan oleh Asta cuma akan dapat digunakan untuk 1-2 serangan berskala besar saja. Setelah mendapat kekuatan anti-magic dari Asta, Luck memang dikatakan berhasil menciptakan teknik baru, yang mana teknik baru tersebut merupakan gabungan dari sihir petir serta anti-magic. Dan hal itu membuat serangannya menjadi semakin kuat. Pasalnya dengan menggunakan teknik tersebut, Luck dapat dengan mudahnya mengalahkan malaikat tanpa kaki cuma dengan sekali serangan saja. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri, para malaikat tanpa kaki ini tergolong kuat. Buktinya para kesatria sihir kerajaan Clover banyak yang sangat kewalahan saat menghadapinya. Tapi yang berhasil menciptakan teknik baru tentunya bukan hanya Luck saja, melainkan Magna juga bisa melakukannya. Dan tentu saja melihat apa yang terjadi di hadapannya membuat salah satu klon Lucius menjadi terkejut. Terkejut karena dia merasa jika sihir yang digabungkan dengan anti-magic akan menjadi lawan yang merepotkan bagi dirinya. Yang hal itu memang benar adanya. Sebab kelemahan terbesar bagi para seorang kesatria sihir memanglah kekuatan anti-magic milik Asta. Teknik baru yang diciptakan oleh Magna setelah mendapat kekuatan anti-magic dari Asta adalah sebuah rantai api hitam. Teknik yang mirip seperti yang pernah dia gunakan saat melawan Dante dulu. Dan karena tekniknya ini tidak dapat ditahan oleh kekuatan sihir lain, jadinya sehebat dan sekuat apapun klon Lucius, pada akhirnya dia tetap harus terjerat dengan teknik milik Magna ini.
Lalu yang menariknya, kalau saat melawan Dante dulu rantai api magna hanya menyambungkan mereka berdua saja, kali ini setelah direnovasi, tekniknya bisa menyambungkan ke beberapa orang sekaligus. Buktinya, di dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-369 ini dikatakan jika Magna telah menyambungkan rantai api hitamnya kepada dirinya sendiri, Lux, serta Lucius. Meski sudah terjerat oleh rantai api hitam yang membuat kekuatannya dibagi kepada Magna serta Lux, klon Lucius rupanya masih tetap merupakan lawan yang kuat. Sebab walau dia harus menghadapi dua orang sekaligus, klon Lucius tetap bisa memberikan perlawanan yang memukau. Namun karena luka yang didapat klon Lucius dari serangan Magna serta Lux tidak dapat disembuhkan secara cepat lantaran efek dari kekuatan anti-magic, meski dapat memberikan perlawanan, pada akhirnya dia tetap saja menjadi kewalahan. Akan tetapi sebagai orang yang cerdas selama pertarungan, klon Lucius juga menyadari kelemahan dari kekuatan anti-magic yang digunakan oleh Magna serta Lux. Yang mana dia sadar bahwa sama seperti dirinya yang bisa kehabisan sihir, maka kedua lawannya itu juga dapat kehabisan anti-magic juga. Dan hal itu memang benar adanya. Sebab sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Ichika, di mana kekuatan anti-magic yang dibagikan oleh Asta cuma akan bisa digunakan untuk melancarkan 1-2 serangan skala besar saja. Di dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-369 ini, saat bertarung melawan klon Lucius, entah itu Magna ataupun Lux juga menyadari jika kekuatan anti-magic yang mereka miliki sangat terbatas. Dan setelah melakukan pertarungan melawan klon Lucius, sekarang sisa kekuatan anti-magic milik Magna ataupun Lux cuma tersisa setengahnya saja. Namun meski begitu, mereka berdua tetap sama sekali tidak gentar. Yang ada entah Magna ataupun Lux malah berani bertaruh dan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan semua sisa kekuatan anti-magic yang mereka miliki. Dan semua sisa kekuatan anti-magic yang Magna serta Lux miliki mereka gunakan untuk menciptakan sebuah teknik kombinasi. Kombinasi antara sihir api, petir, serta anti-magic. Karena klon Lucius terjerat oleh sihir rantai api hitam milik Magna, pada akhirnya dia sama sekali tidak dapat mengelak ataupun bertahan dari serangan kombinasi yang diarahkan kepadanya. Yang hal itu membuat klon Lucius harus terkena serangan tersebut dengan sangat telak. Dan mengejutkannya, serangan kombinasi yang dilancarkan oleh Magna serta Lux ini ternyata memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. Buktinya dengan serangan ini mereka berdua berhasil mengalahkan klon Lucius dan membuat tubuh klon Lucius harus hancur dan hanya menyisakan kepala, kedua tangan, serta kedua kaki saja. Lalu dengan hancurnya tubuh klon Lucius dapat dipastikan kalau dia pasti akan mati. Dengan kalahnya satu klon Lucius di tangan Magna serta Lux, itu berarti sampai sekarang sudah 2 klon yang berhasil dikalahkan. Sebab sebelumnya Yuno juga telah berhasil melakukannya. Dan karena jumlah klon Lucius di spoiler manga Black Clover chapter ke-369 ini dikatakan berjumlah 11 setelah kalah 1, itu berarti sekarang cuma tinggal 10. Siapakah kira-kira yang selanjutnya akan mengalahkan klon Lucius? Jawabannya tunggu saja di manga Black Clover chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga Black Clover chapter ke-369 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberikan dukungan kepada saya supaya kedepannya dapat membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang ini.